adalah tahun baru bersama. Oke, sampai ketemu. Teman-teman, ya, pas ini untuk sekalian. Perkenalkan diri, nama siapa? Halo, saya Devi Ardian dari Jakarta. Hari ini ikuti kegiatan apa di sirkuit Mandalika? Hari ini ikutin Mandalika Sunday Fun Run ya, 5 kilo di sirkuit Mandalika. Emang sengaja dari Jakarta datang ke sini untuk ikut acara ini atau gimana? Enggak, jadi kebetulan lagi liburan di sini. Terus kemarin pagi jogging sekitar sini, terus kata security hari ini ada acara. Jadi saya coba cari informasi di Instagram, ketemu linknya, terus ya tadi malam saya langsung daftar. Gimana perasaannya bisa jajal sirkuit pakai kaki ini, Mbak? Senang banget karena kemarin tuh saya mau masuk ragu-ragu boleh apa enggak. Kebetulan banget ada event, bisa ikutan lari di sini rame-rame sama temen-temen di sini. Seneng banget sih. Jadi udah lama ya penasaran dengan sirkuit ya? Iya, justru saya sengaja ini pertama kali saya ke Lombok dan sengaja ke nginep daerah sini karena pengen main di sirkuit di sini, pengen tahu dalamnya seperti apa. Oke, setelah keliling menggunakan kaki ini kan, ya. Bagaimana? Senang sih, bagus banget. Tadi kan 5 kilo, sebenarnya nggak 5 kilo ya, 4,2 satu loop. Terus setelah finish saya ulang sekali lagi karena saking bagusnya sambil video. Jadi recommended nggak untuk tempat wisata? Recommended, sering-sering ini aja adain event di sini, race kecil atau apa, fun run. Keren. Oke, terima kasih. Ya, makasih ya. Boleh dijelaskan nih, Bapak lagi ikut kegiatan apa nih di sirkuit Mandalika? Saya terima kasih rekan-rekan
Oke, Pak. Oke, terima kasih ya. Sehat selalu, jangan lupa bahagia. Amin. Amin. Jadi hari ini di sirkuit diadakan event namanya Mandalika Sanderan. Ini dilakukan spontan ya seminggu yang lalu oleh beberapa komunitas lari di Mataram. Kemudian ada di Mandalika, teman utamanya di Mataram gabung spontan ingin mengadakan Mandalika Sanderan dadakan ya. Jadi terkumpul 250 orang. Terus karena ada cukup banyak ya, mereka menggabungkan dirinya, startnya samaan. Jadi biasanya kan jam 5.31, 5.311 ya. Ini dikumpulkan startnya samaan jam 6 pagi ya. Jadi cukup seru lah karena jumlahnya 250-an. Ya, kita tayangkan di sosial media, kemudian ada juga di media-media lainnya. Beberapa stakeholder di NTB juga tahu ya, ada Pak PJ, ada Dinas Pariwisata segala ikut hadir, malah ikut turut serta. Jadi di sini setelah lari kita barengin juga dengan berikutnya dengan sepeda. Jadi ada lari dan sepeda, dan ada juga yang nggak kuat lari akhirnya jalan. Seru sekali kegiatan ini. Bagaimana sih kedepannya Pak untuk kegiatan seperti ini? Kan biasanya di sirkuit itu ada balapan motor, mobil. Hari ini ada balapan lari gitu. Ya kan seperti biasa di Mandalika kita nggak pernah mengkhususkan diri di motorsport ya. Kita pernah bikin hari difabel, kita pernah bikin non motorsport, ada sepeda, jalan kaki ini juga merupakan satu kegiatan. Sebab sirkuit ini kan untuk motorsport polisinya MGPA dibuka dari jam 9 sampai jam 5 sore ya. Jadi antara jam 6 sampai jam 9 boleh diisi kegiatan apapun ya. Boleh jalan, boleh lari, boleh sepeda, boleh skateboard, boleh apapun selama tidak membahayakan diri sendiri atau lingkungannya. Selama unsur safety-nya ada, selama tidak merusak sirkuit ya. Jadi buat apa aja. Harapannya ke depan untuk kegiatan di luar motorsport atau mobil dan sebagainya Pak? Nah, pasti di luar motorsport kita terus berusaha mengembangkan ya. Kita udah ngomong nanti ada Mas Ruli jelasin di Januari ada beberapa kegiatan lagi. Jadi kenapa sirkuit harus ditutup dari jam 6 pagi sampai jam 9 sementara dipakai motorsportnya baru jam 9 sampai jam 5. Jadi jam 6 jam 9 ini ya kita kembangkan untuk berbagai kegiatan. Tujuannya ya membawa masyarakat, memperkenalkan Mandalika, Lombok, NTB di Indonesia. Kayak ada fun run ini kan juga jadi berita ya. Di luar NTB tahu, Bali tahu, malah sudah ada lagi yang janjian berikutnya mereka minta diundang mundur sedikit harinya, jangan hanya ini kan 5 kilo ya, ada yang minta dibikinin sesi 5 kilo, 10 kilo dan seterusnya, karena menurut mereka seru aja bisa lari di sebuah sirkuit yang bertaraf internasional. Pak, kalau persyaratan bagi masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas yang di sini seperti kegiatan hari ini apa ya Pak? Oh, bagaimana? Jadi kalau setiap Sabtu Minggu itu kita namakan hari track walk ya, atau hari lampak. Banyak tuh penyebutannya yang beda ya. Cuman intinya
setiap Sabtu Minggu dari jam 6 pagi sampai jam 9 masyarakat bisa masuk. Kalau kegiatan ini masyarakat berbayar 50.000 untuk masuk. 50.000 ini kita kumpulkan untuk kita merekrut orang menjaga, kemudian untuk kebersihan, membersihkan sampah, jadi bukan nyari untungnya ya. Kemudian Sabtu Minggu ini sore dari jam 5, jam 4 malah, jam 4 tuh kita buka sampai jam 6:30. Juga berbayarnya sama ya, jadi berbayar sama masuk sirkuit, kemudian di sirkuit bisa melakukan tambahan, bisa sewa sepeda, bisa sewa motor di belakang saya ini buat keliling, bisa juga ada banyak program lainnya ya, itu di Sabtu Minggu. Namun di hari biasa juga ada waktu-waktu tertentu Mas Ruli selaku manajer yang membawahi itu bikin program yang khusus ya. Namun biasanya terjadi di hari biasa. Nah kalau di hari besar seperti menjelang Nataru ini kita punya program khusus. Jadi kalau nggak salah dari minggu lalu sampai tanggal 3 sirkuit ini jam 6 pagi sampai jam 9 dibuka, itu udah kita umumkan ya. Jadi kemarin saya kebetulan di sini ya, Lampak dengan trailer ini, tadi kan saya bilang yang 50.000 itu dapat hak naik trailer sama jalan ya. Trailer ini kemarin saya lihat non-stop muter, nggak habis-habis ya, 25 orang 30 keliling, 25 orang 30. Mungkin nanti ditanya ke Mas Ruli recapnya per hari berapa ya, cuman menurut saya di tahun ini program yang hari ini menjelang Nataru Tahun Baru ini cukup banyak sekali. Kemana harus mendaftar itu dan membayar itu gimana Pak? Ini diumumkan di sosmed ya, jadi nggak lihat sosmed. Kemudian kalau ini bukan event kami, ini adalah eventnya eventnya komunitas. Cuma kalau pertanyaan tadi bagaimana harian masyarakat bisa masuk, nggak perlu apa-apa, cuma masuk datang ke Red Gate, bayar di Red Gate langsung masuk. Jadi nggak ada pendaftaran. Bang, panitianya dong Bang. Ya. Sama Ruli dulu, Ruli sama panitia kedua. Sampaikan untuk kegiatan ini Bang. Ya, pertama menjelang akhir tahun kita memang membuka sirkuit untuk kegiatan-kegiatan yang bukan balap-balapan lah ya, yang mana kita memberikan kesempatan orang bisa masuk ke sirkuit, nikmatin sirkuit, jalan-jalan di sirkuit dan lain sebagainya. Kayak hari ini kita punya fun run sama teman-teman komunitas, baru pertama kali nih ya kita buat di sini. Antusiasnya ternyata tidak disangka menjadi banyak. Kita awalnya hanya berpikir 50-60 ya fun, namanya juga kita ke arahnya fun, ternyata akhirnya sampai 255. Ya, 255. Kira-kira ke depan seperti apa? Apakah akan ada lagi atau gimana? Kita pasti kalau dari kita dari sirkuit sudah pasti akan ada lagi, karena kita tahu juga kan orang liburan ya ke sini ya. Kita lihat yang datang ke yang ikutan, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bali, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Sumbawa, dan pas kebetulan mereka pas liburan, ya kan? Mungkin teman-teman di Mataram juga ya sekali-sekali lah, bolehlah lari di sirkuit, masa di CFD terus kan ya, cari suasana baru ya. Kita lihat juga teman-teman komunitas yang di Mataram juga ada beberapa lah, walaupun belum full tim dari mereka, tapi perwakilan dari tim teman-teman udah. Kira-kira tahun depan berapa kali akan dilaksanakan fun run? Kita planningnya masih belum fix, tapi minimum 2 kali itu udah pasti akan kita lakukan. Yang kita pengen banget sih pastinya Last Sunday Run 2025, karena kita kan orang pada liburan ya, kayak sekarang gini. Kalau kita punya waktu panjangan dikit kali jebol juga. Jebol 2000. Jebol juga. Ini kita sama-sama belajar di sini. Iya. Berarti ke depan pesertanya akan diperbanyak lagi atau gimana? Insya Allah. Perluas lagi ya. Pasti. Mbak, dari panitia sendiri, kenapa pilih sirkuit Mandalika sebagai tempat untuk kegiatan fun run ini? Kenapa pilih sirkuit Mandalika? Karena pertama ini ikonik bukan hanya Lombok, Indonesia, bahkan dunia. Ini adalah sirkuit terindah ya, yang diakui gitu ya. Jadi siapa sih yang nggak pengen lari di sirkuit Mandalika? Bahkan banyak banget orang yang nggak tahu gimana sih dalamnya sirkuit Mandalika. Terus terang, ini itu memang kita tidak ada medali. Tapi ini animo masyarakat luar biasa. Cari apa? Kalau saya tanya sama peserta, cari treknya. Nah,
Jadi dari sini kita udah lihat ya, ini pasar yang bagus banget loh. Sebenarnya buat fun run atau run yang lainnya. Bahkan maraton mungkin tahun depan kita bakal bikin ya Om ya. Mudah-mudahan Itu kelasnya bukan hanya nasional, mungkin bakal jadi internasional. Gitu. Kalau peserta hari ini ada berapa orang? 255. Dari mana aja? 255 itu bukan cuma dari Mataram, Lombok Timur, itu semua ya, di Lombok, Sumbawa, Bima, Dompu, ada semua, kemudian Surabaya, Jakarta, Jogja, Bali, itu pada datang. Jadi mereka itu kemarin yang dari Surabaya aja ada 6 orang bilang, Mbak, kita di blog ini kita masih di Surabaya, maunya, jadi pengen ikut nih, kita kebetulan udah libur, jadi mereka khusus ke sini. Pagi-pagi juga ya, kita dibilang OTW jam 3 pagi dari Lotim. Kita aja masih kucek-kucek mata. Ya, ada yang kemarin juga tadi malam udah lagi di kapal ya, OTW dari Bali. Jadi ini benar-benar memang magnet buat runner sendiri. Jadi ini seharusnya memang dari dulu sih Om. Ya benar. Kita makanya. Cuman ini baru sekarang. Ya baru sekarang kita coba bisa jalanin. Kita tidak bukan untuk untuk mencari bukan untuk nyari event pindah apa gimana lah. Tapi intinya di sini kita mencoba untuk memberikan alternatif lain. Ya kan, alternatif lain. Di komennya orang, guys kita mau lari di tempat MotoGP lah segala macam. Nah, kan jadi cerita ya cerita lagi lah teman-teman. Mungkin kalau masyarakat luas nanti ingin mengetahui event yang mungkin akan digelar itu bagaimana cara, ada platform khusus mungkin nanti yang kita buatin ya. Menjadi kebetulan ya hari ini kita punya WA group. Jadi kita udah bilang sama teman-teman bakal spill event untuk next. Tapi selain itu kenapa orang bisa notice kalau skalanya nasional ada iklan, ada ads yang kita bisa pasang, apalagi kalau skalanya internasional itu sudah pasti preparationnya kita pasti lebih matang ya Om ya. Apalagi untuk sponsor ke sana. Ini kan yang inisiasi komunitas. Yes. Komunitas lari dari Mataram gitu ya. Motivasinya apa untuk bikin acara fun run kayak gini? Motivasinya pertama kesehatan. Ya. Semuanya sekarang kita senang karena orang sudah mulai gaya hidup sehat. Jadi orang ini tuh udah mulai lifestyle yang benar-benar positif. Itu yang pertama. Kenapa di sini? Saya juga kepengen tahu nih ya, kalau di Mataram kan ada trail run, kemudian ada lari 10 10K. Itu semuanya hanya di situ-situ aja gitu. Di sini nih belum. Orang sudah bilang jauh, ternyata banyak kok yang datang. Gitu. Dari jam 4:30 lah udah ngetok-ngetokin pintu. Dan ada peserta pertama yang datang tuh 4:30. Iya. Itu peserta loh, panitia belum datang udah ada peserta. Katanya aku nggak bisa tidur Mbak. Soalnya udah excited banget buat lari di sini. Kita masih belum expose area dalam sirkuit ya. Nanti kita mau buat ekstrim lari nanjak di 360 juga. Itu juga cerita juga nanti. Tapi ya bertahap ya. Tapi intinya adalah kalau dari kami dari sirkuit dan teman-teman komunitas ya pengennya memberikan sirkuit Mandalika ini menjadi alternatif lain untuk tempat orang berolahraga sambil juga bisa ngelihat apa sih sirkuit Mandalika itu. Iya. Kan? Harapan ke depan bagi mereka para pecinta lari mungkin atau ya pecinta sirkuit ini apa kira-kira Mbak? Kalau aku boleh potong ya? Oh boleh. Kalau dari ceritanya isinya medal aja, pokoknya kita mau ngumpulin medal bener. Medali, jadi kan setiap 5K, 10K kan anak-anak tuh dapat jersey sama medali. Kita kemarin dimarah-marahin, kok nggak ada medali? Emang kita nggak ke sana, kita baru trial, kita coba. Jadi ke depan akan ada. Harus, sudah pasti harus ada. Pak Gub juga pakai seragamnya apa saya? Hah? Seragam? Ini teman-teman pakai seragam sendiri. Taunya dia sama timnya pakai seragam sendiri. Iya, jadi kita yang ini memang murni fun run. Bener fun. Jadi tidak kompetisi.